Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tanri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alami seperti rempah-rempah dan aneka tanaman obat. Dengan tanaman obat ini kita telah menciptakan berbagai macam obat kecantikan dan membuat kita menjadi awet muda. Kita harus berbangga diri dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Tidak perlu lagi mengeluarkan uang banyak untuk perawatan kecantikan yang mahal harganya. Cukup dengan memanfaatkan warisan resep budaya bangsa yang kita miliki turun-temurun. Hari ini hadir bersama saya tamu spesial istimewa saya, sekaligus dua orang tamu spesial. Tante Marta Tilaar, apa kabar Tante? Baik. Sehat terus? Sehat. Lalu ada Wulan Tilaar, karena lebih kecil dari saya harus panggil nama aja. Ya, Wulan, apa kabar Wulan? Baik, terima kasih. Sehat? Sehat. Sehat ya. Saya melihat Tante bertemu dari tahun ke tahun, Tante nggak berubah nih. Oh ya? Menjelang 80 tahun loh tahun ini Tante. Selamat tahun baru dulu. Ya, Merry terima kasih. Christmas, selamat Natal juga. Juga terima kasih. 80 Sama-sama. tahun di tahun 2017 ini nanti dan tidak berubah. Ini resepnya karena jamu. Jamu Pastinya ya. dan positive thinking, Positive thinking. hidup damai. Hidup damai. Damai, kayaknya kata yang begitu sering didengung-dengungkan akhir-akhir ini dengan kata damai ini, Tante. Kenapa memakai kata damai untuk memulai acara kita, Tante Marta? Ya, kita harus selalu appreciate, Menghargai. menghargai satu sama lain, ya, karena kita terdiri dari banyak suku bangsa, agama dan lain-lain, ya. Dan kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, itu kita harus belajar untuk menghormati. Belajar untuk menghormati dengan begitu banyak perbedaan yang kita punya di budaya bangsa kita ya Tante. Itu justru menginspirasi saya. Jadi tidak boleh dianggap musuh, tetapi positif, ya, suatu inspirasi bagi kita semuanya. Tante sudah menjadi begitu banyak menjadi inspirasi untuk begitu banyak perempuan Indonesia, mungkin untuk bangsa kita. Kalau kita bicara secara global, termasuk saya sendiri loh Tante. Aduh, terima kasih. Menjadikan Tante itu sebagai role model saya. Aduh, begitu banyak inspirasi yang terima saya pelajari dari seorang Tante Marta Tilaar. Terima kasih. Menjadi sosok yang begitu dikenal, lalu diturunkan kepada seorang Wulan Tilaar, padahal mempunyai empat orang anak. Ada Brian Tilaar di dalam, lalu ada Pinkan, lalu ada Wulan, dan lalu ada Kiki. Kilala ya, Kiki dipanggil anak kerapnya dipanggil Kiki. Diturunkan kepada Wulan. Kenapa Wulan? Apa karena dari kecil Wulan katanya saya dengar-dengar sebagai seorang anak yang penurut sekali kepada ibunya? Dan itu suatu keajaiban. Ya. Dengan adanya Wulan juga, ya, saya sudah 16 tahun kan tidak punya anak. Iya, 16 tahun berusaha untuk punya anak tapi nggak punya anak setelah menikah ya. Ya. Tante. Nah, pada saat itu justru kok dapat seorang Wulan. Jadi tiap kali saya make up, karena saya nggak punya alis, nggak punya bulu mata, jadi kalau saya make up alis,
saya doa semoga alisnya bagus, Oh, bulu gitu. matanya Makanya panjang. dapatnya lalu, oh harus di zoom in nih. Bagaimana alisnya seorang Wulan Tilaar dan bulu matanya lentik sendiri ya. Iya, maka itu. Jadi itulah kalau kita melihat, waduh yang cantik itu kita iri hati, salah. Yang kita justru harus, wah kalau bisa begini, bisa begitu. Nah, timbullah ini. Timbullah ibu, lahirlah seorang anak bayi yang cantik. Cantik. Ya, alisnya lebat dan matanya bulu matanya lentik. Lentik. 16 tahun menikah baru punya anak. Saat itu Tante Marta sudah divonis Tidak mandul. mandul. Mandul saat itu. Oleh Bahkan katanya para sempat bilang profesor, sama dokter. di Amerika waktu itu ya Tante. Lalu sama Amerika. Om Alex, Tante waktu itu sudah bilang boleh menikah lagi. Iya. Sudah pasrah gitu ya. Ya sudah pasrah. Boleh menikah lagi dia Tapi asalkan kamu untung punya aja, keturunan. Suami saya tuh sudah punya istri kedua. Buku. Ratusan buku, ribuan buku. Jadi ya udahlah, tentram. Sampai sekarang saya harus tidur sama istri kedua. Ya di kamarnya Istri penuh keduanya dengan tanda petik dengan ya. buku ya. Ya saya diam aja dah. Jadi begitu pada saat bisa akhirnya hamil, dianggap saat itu Tante Marta seperti dukun karena pengobatannya dengan cara tradisional, dengan herbal. Jadi, waktu itu dengan nenek. Nenek saya itu ahli jamu dan beliau meninggal pada 107 tahun 107 usianya. tahun. Dan setelah saya pergi ke Switzerland, ke negeri Belanda, ke Amerika dan Indonesia, saya divonis mandul. Dia bilang, aku akan merawat kamu dengan kekuatan alam. Maka itu beliau yang merawat saya dengan teliti, tiap kali Diapain sih, Tante, waktu diborehin, Maksudnya dipijit, di nanti perut. di perut. Kemudian dikasih minum jamu fresh gitu. Udah. Dan akhirnya ya memang kalau dengan herbal tidak bisa instan ya. Jadi baru 3,5 tahun baru saya bisa hamil gitu. Dan saat itu usianya Tante 40-an tahun kalau nggak salah, ya. 41 tahun pada saat punya Wulan ya. Iya. Punya Wulan Tilaar. Maka itu ketika saya mau melahirkan, profesornya bilang ini kalau mongoloid, dibil, imbisil atau cacat saya tidak Tanggung jawab. Nah maka itulah. Tapi ketika dia graduation di Boston ya. Boston University ya. Dan profesornya bilang, Wulan Maharani Trisa summa cum laude. Wow. Saya nangis. Orang Saya teman juga jadi Amerika, kenapa kamu nangis gitu? Saya ceritakan, oh begitu. Dibil imbisil, tapi bisa summa cum laude. Wow, Itulah luar biasa. kebesaran Tuhan. Anugerah luar biasa ya. Luar biasa. Melalui herbal itu. Melalui herbal yang padahal kita bicara 40 tahun yang lalu herbal menjadi sesuatu yang kayaknya masih primitif ya. Iya, masih Orang justru primitif. beralih untuk masuk ke cara pengobatan yang chemical lebih dan modern. high technology. Iya, dengan gitu ya. kimia dan teknologi. Maka Malah itu, Tante melihat waktu saya pulang, ya saya udah berniat itu untuk mempercantik perempuan Indonesia dengan kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia. walaupun dengan cara menjadi sales girl dari pintu ke pintu, mengetuk pintu para bule yang ada di sana. Dan pernah kerja juga di salon di Indiana, beauty salon di sana. Dan saya melihat bahwa saya merawat Caucasian skin itu berbeda. Orang-orang barat kulitnya berbeda, tipis ya. Dan kemudian pink atau putih. Nah kita kan bisa kuning atau hitam atau coklat gitu, tebel gitu loh. Kalau saya masak sedikit keras, aduh jangan gitu sakit. Nah kalau kita rawat orang Indonesia
mesti Kurang keras, kenceng. kurang kenceng. Begitu banyak perbedaan, Perbedaannya. tapi itu justru bukan membuat tante malah menyeram, jadi satu tantangan. malah. Tantangan. Bagaimana bisa Mata berbeda, rambut berbeda, iklim berbeda, makanan berbeda gitu. Dan pada saat itu kita kan masih mengagungkan ya, apa yang berasal dari Barat is the best. Tapi saya bilang no, we have to be our own and we have to be proud of ourselves. wow. Gitu. We have to be proud of ourselves. Menarik sekali. Nanti segmen kedua, giliran bulannya nanti akan berbagi dengan kita. Baik, para pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.